Halo guys, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang fluida statis. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Julientius K. Panamuan, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini kita mau membahas tentang fluida statis itu apa dan contoh-contohnya juga nanti. Contoh-contoh khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama itu adalah pengertian fluida statis. Fluida statis adalah suatu keadaan di mana suatu fluida yang ada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Nah, jadi fluida statis ini dia salah satu bentuk tidak bergerak ya teman-teman, seperti itu. Lain halnya dengan bagian-bagian fluida statis lagi nanti. Nah, itu beda lagi, itu bisa bergerak tidak diam, namun khususnya pada fluida statis sekarang merupakan keadaan di mana suatu fluida yang ada dalam keadaan diam, tidak bergerak, pada keadaan setimbang seperti itu. Artinya pada keadaan yang sama, dia tidak bisa bergerak, teman-teman. Tidak bergerak, dia cuma diam saja seperti itu. Nah, kemudian karakteristik fluida saat diam biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, gas ataupun cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Nah, jadi pada saat kita membahas tentang fluida sekarang itu berkaitan dengan tekanan, yaitu gas atau cair seperti itu. Nah, misalnya ada batu yang dilempar ke dalam air, nah maka itu terjadi fluida statis karena batu bisa tenggelam. Nah, dan di situ ada tekanan. Kenapa batu bisa tenggelam seperti itu? Artinya tekanan batu lebih besar daripada tekanan air, sehingga air tidak bisa menahan batu yang tenggelam tersebut, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kemudian selanjutnya, di sini ada bagian-bagian dari fluida statis. Yang pertama itu adalah massa jenis yang biasa disebut sebagai berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi lebih gampangnya kita katakan massa jenis itu adalah berat, seperti itu. Massa jenis merupakan salah satu sifat penting dari suatu zat adalah kerapatan atau massa jenisnya. Istilah lainnya adalah densitas. Kerapatan atau massa jenis merupakan perbandingan massa terhadap volume zat. Secara matematis ditulis dapat seperti rumus di sini. Nah, jadi rumusnya itu adalah Rho sama dengan M per V. Nah, seperti itu. Jadi itu rumus jadi dari massa jenis. Artinya fluida statis ini dia berkaitan dengan massa jenis. Nah, seperti itu. Jadi dia bukan hanya keadaan yang diam saja, tapi berkaitan juga dengan massa jenis atau berat. Nah, seperti itu. Karena kan fluida statis itu kan hanya sebuah keadaan ya teman-teman. Misalnya air yang air danau yang diam tidak bergerak. Nah, artinya air danau itu mengalami fluida statis, seperti itu. Nah, kemudian yang B ada juga berat jenis. Nah, ini beda lagi ya teman-teman. Berat jenis merupakan perbandingan kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air. Ingat, merupakan perbandingan kerapatan suatu zat dengan atau terhadap kerapatan air, seperti itu. Berat jenis suatu zat dapat diperoleh dengan membagi kerapatannya dengan 10 pangkat 3 kg per m pangkat 3 atau kerapatan air. Nah, seperti itu. Jadi suatu zat dapat diperoleh dengan membagi kerapatannya, berat jenis suatu zat ya. Jadi untuk mencari berat jenis suatu zat, kita dapat menggunakan rumus dengan membagi kerapatan air dengan kerapatan air, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tekanan dalam fluida. Tekanan didefinisikan sebagai perbandingan antar gaya tekan atau yang arahnya tegak lurus dan bekerja pada suatu bidang dengan luas bidang tekannya. Nah, seperti itu. Ini ada. Jadi di fluida itu ada juga tekanan seperti yang udah saya bahas tadi atau yang saya bilang tadi, bahwa fluida berkaitan dengan tekanan, seperti itu. Nah, sifat penting lain dari fluida diam adalah fluida selalu memberikan tekanan ke semua arah. Nah, jadi fluida statis itu dia selalu memberikan tekanan, teman-teman. Tekanan ke semua arah, bukan hanya satu arah saja, melainkan ke semua arah dia beri tekanan, seperti itu. Nah, di sini juga rumus tekanan dapat kita peroleh sebagai berikut. Kalian bisa lihat di samping ini, yaitu P sama dengan F
per A, di mana P adalah tekanan pada suatu permukaan, kemudian F adalah tekanan atau yang biasa kita sebut dengan Newton, kemudian A itu luas bidang tekan. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencari tekanan dalam fluida rumusnya teman-teman sudah tahu seperti itu. Nah, kemudian di sini tekanan fluida dibagi lagi teman-teman. Di sini diantaranya ada tekanan hidrostatis. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya nanti di samping. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Nah, ingat teman-teman, gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Nah, jadi misalnya ada suatu wadah, dan di dalam wadah itu ada zat cair. Nah, nanti gaya gravitasi itu akan menariknya ke bawah seperti itu teman-teman. Nah, jadi di fisika itu ada yang namanya gaya gravitasi, tapi kita pada video kali kita nggak membahas soal itu seperti itu. Kemudian makin tinggi zat cair dalam wadah, makin berat zat cair itu. Nah, jadi makin tinggi atau makin besar zat cair dalam wadah, yang di dalam wadah yang seperti saya bilang tadi, maka berat zat cair itu akan semakin besar juga tekanan zat cair pada dasar wadahnya. Jadi misalnya zat cair ini dia besar gitu atau tinggi zatnya, maka makin berat jadi zat cair itu makin berat seperti itu, sehingga makin besar juga tekanan zat cairnya pada dasar wadah, khususnya pada wadahnya seperti itu. Jadi tekanannya besar, kemudian dia juga bertambah berat zat cairnya karena zat cairnya besar seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada tekanan Gauge. Tekanan Gauge merupakan kelebihan tekanan di atas tekanan atmosfer. Nah, jadi tekanan Gauge ini merupakan kelebihan tekanan artinya tekanan yang berlebih gitu di atmosfer kita. Secara matematis diartikan sebagai selisih antar tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Jadi tekanan atmosfer itu merupakan tekanan udara luar. Nilai tekanan diukur oleh alat pengukur tekanan adalah tekanan Gauge. Adapun tekanan sesungguhnya disebut dengan tekanan mutlak. Nah, jadi tekanan sesungguhnya itu disebut dengan tekanan mutlak seperti itu. Nah, jadi di sini juga ada rumus tekanan Gauge, yaitu P sama dengan P Gauge plus P ATM. P ATM itu atmosfer, di mana P sama dengan tekanan mutlak, kemudian P Gauge itu tekanan Gauge-nya, kemudian P ATM itu tekanan atmosfer. Jadi ATM itu atmosfer. Nah, di sini juga ada contoh teman-teman. Nanti bakal ditampilkan di samping sini. Sebagai contoh, sebuah ban yang mengandung udara dengan tekanan Gauge 2 ATM diukur oleh alat ukur memiliki tekanan mutlak kira-kira 3 ATM. Ini karena tekanan atmosfer pada permukaan laut kira-kira 1 M. Nah, jadi contohnya seperti itu teman-teman. Sebuah ban yang mengandung udara. Nah, jadi ban ini dia mengandung udara dengan tekanan Gauge-nya itu 2 atmosfer atau 2 ATM. Ya, jadi diukur oleh alat tadi gitu. Kemudian juga dia juga memiliki tekanan mutlak kira-kira ada 3 ATM. Nah, ini karena tekanan atmosfer pada permukaan laut kira-kira 1 M seperti itu. Jadi itu dikarenakan tekanan atmosfer pada permukaan laut itu kira-kira 1 atmosfer. Nah, kemudian ada juga yang C, tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair telah disebutkan sebelumnya bahwa pada lapisan atas zat cair bekerja dengan atmosfer. Nah, jadi telah disebutkan tadi sebelumnya bahwa pada lapisan atas zat cair itu bekerja dengan tekanan atmosfer. Nah, seperti nanti gambarnya ada juga ditampilkan di samping. Tekanan pada permukaan zat cair adalah tekanan atmosfer P0. Tekanan hidrostatis zat cair pada kedalaman H adalah rho GH. Nah, itu rumusnya. Sehingga besar tekanan hidrostatis mutlak pada kedalaman H dengan memperhitungkan adanya tekanan atmosfer dapat dirumuskan oleh P sama dengan P0 ditambah rho GH, di mana P0 itu tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nah, seperti itu teman-teman rumusnya. Jadi tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair itu rumusnya ada, kita mencari. Nah, kemudian di sini ada hukum hidrostatis. Nah, di sini juga kita akan mempelajari tentang hukum hidrostatis. Hukum hidrostatis menyatakan bahwa
semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Artinya mutlak itu yang sama ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah pengertian tentang hukum hidrostatis. Jadi maksudnya adalah semua titik yang terletak pada bidang datar atau yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak. Dia memiliki tekanan yang sama. Seperti itu. Nah, di sini juga ada aplikasi alat ukur dalam mengukur tekanan gas. Yang pertama itu ada barometer raksa. Barometer raksa digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Barometer tersebut berupa tabung kaca yang panjang, di mana dalam tabung tersebut diisi air raksa. Nah, tabung kaca yang berisi air raksa tersebut kemudian dibalik dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang juga telah diisi air raksa. Nah, jadi itu alatnya, aplikasi alat ukur untuk mengukur tekanan gas, yaitu yang pertama itu ada barometer raksa. Dengan menerapkan hukum utama hidrostatis untuk alat pengukur tekanan berupa barometer, maka diperoleh dengan rumus PA sama dengan PB, P gas sama dengan P0 ditambah PGH. Maksudnya rho GH. Dengan rho adalah massa jenis raksa atau berat raksa tadi, dan H adalah tinggi kolom raksanya. Raksa ya teman-teman, bukan raksa. Nah, kemudian di sini juga ada alat yang kedua, namanya itu manometer tabung terbuka. Pada manometer tabung terbuka, di mana tabung berbentuk U, jadi bentuknya U. Sebagian tabung diisi dengan zat cair, air raksa atau air biasa. Tekanan yang terukur dihubungkan dengan perbedaan dua ketinggian zat cair yang dimasukkan ke dalam tabung. Dengan menerapkan hukum hidrostatis untuk alat pengukur tekanan berupa manometer, maka diperoleh PA sama dengan PB, kemudian P0 dikurang rho GH. Maksudnya P0 sama dengan rho GH. Dengan rho nya adalah sama seperti tadi, yaitu massa jenis raksa, dan H adalah tinggi kolom raksanya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang keempat, yaitu hukum Pascal. Tekanan zat cair pada dasar wadah tentu saja lebih besar dari tekanan zat cair pada bagian di atasnya. Semakin ke bawah, semakin besar tekanan zat cair tersebut. Sebaliknya, semakin mendekati permukaan atas wadah, semakin kecil tekanan zat cair, besarnya tekanan sebanding dengan rho GH. Nah, jadi pada saat kita mempelajari tentang hidrostatis, kita juga akan mempelajari tentang hukum Pascal. Nah, jadi hukum Pascal itu dia merupakan tekanan zat cair pada dasar wadah. Jadi dia merupakan tekanan zat cair pada dasar wadah. Nah, gambarnya nanti kalian bisa lihat sendiri. Semakin ke bawah, semakin besar tekanan zat cair tersebut. Dia semakin ke bawah, maka tekanan zat cairnya akan semakin besar. Seperti itu. Tapi sebaliknya, semakin mendekati permukaan atas, artinya dia semakin naik atau semakin di atas wadah, maka semakin kecil tekanan zat cairnya. Nah, jadi besarnya tekanan sebanding dengan rho GH. Nah, jadi untuk kali ini kita mempelajari hidrostatis cukup dengan hukum Pascal saja. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Wibit Laraswati, untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang hukum Pascal dan selanjutnya. Baik, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Juliantius. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada hukum Pascal. Nah, di sini tekanan zat cair pada hukum dasar itu tentu saja lebih besar dari tekanan zat cair. Nah, pada bagian di atasnya, semakin ke bawah, semakin besar juga tekanan zat cair tersebut. Nah, kemudian sebaliknya, semakin mendekati permukaan zat atas wadah, semakin kecil tekanan zat cair, besarnya tekanan sebanding dengan rho G kali H. Kemudian di sini hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, kemudian di sini dalam sebuah terapan sederhana dan prinsip, Pascal adalah dongkrak hidrolik. Seperti ditunjukkan pada gambar, bahwa dongkrak hidrolik itu terdiri dari bejana dengan dua kaki, atau kaki satu dan kaki dua.
Nah, yang masing-masing memberikan diberi pengisap. Pengisap 1 memiliki luas penampang A1. Kemudian dan pengisap 2 itu memiliki luas penampang A2 atau lebih besar. Bejana diisi dengan cairan. Nah, di sini jika pengisap 1 ditekan dengan gaya F1, zat cair akan menekan pengisap 1 atas dengan gaya rho A1, sehingga terjadi keseimbangan pada pengisap 1 dan berlaku rumus rho sama dengan F1 dibagi dengan A1. Atau bisa dibuat rumusnya seperti rho A1 sama dengan F1. Nah, kemudian dari hukum Pascal ini didapat bahwa dengan memberikan gaya yang kecil pada pengisap atau piston yang berdiameter atau luas penampang kecil dapat diperoleh gaya yang besar pada pengisap berdiameter besar. Nah, dalam prinsip inilah yang dimanfaatkan pada peralatan teknik yang banyak membantu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian judul selanjutnya itu ada hukum Archimedes. Nah, di sini jika suatu benda yang dicelupkan dalam zat cair mendapat gaya atas sehingga benda kehilangan sebagian berat besar menjadi berat semu. Nah, di sini gaya ke atas ini disebut sebagai gaya apung. Nah, yaitu suatu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda gitu. Nah, di sini gaya apung ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan fluida pada kedalaman yang berbeda. Nah, munculnya gaya apung ini adalah konsekuensi dan tekanan zat cair yang meningkat dengan kedalaman. Dengan demikian, di sini gaya apung sama dengan berat benda yang di udara dikurang dengan berat benda dalam zat cair. Nah, di sini ketika gaya apung itu terjadi itu karena itu berat benda di udara itu dikurang dengan berat benda dalam zat cair. Nah, di sini ada peristiwa mengapung, tenggelam dan melayang juga dalam menjelaskan berdasarkan konsep gaya apung. Nah, dalam berat benda. Nah, pada suatu benda yang dicelup sebagian atau seluruhnya dalam zat cair bekerja dalam gaya apung atau bisa disebut dengan F apung. Nah, di sini dengan demikian pada benda yang tercelup dalam zat cair itu bekerja dua buah gaya, yaitu gaya berat atau disebut dengan W dan gaya apung atau F apung. Nah, di sini pada benda yang mengapung dan melayang ini terjadi keseimbangan antara berat benda W dan gaya apung F apung. Nah, sehingga berlaku itu rumus sigma F sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan gaya apung dikurang dengan usaha sama dengan 0, atau bisa juga disebut dengan usaha sama dengan gaya apung. Nah, kemudian pada benda yang tenggelam ini berat usaha itu lebih besar daripada gaya apung itu. Nah, di sini jadi syarat mengapung atau melayang itu usahanya itu sama dengan gaya apung kayak gitu. Berarti setimbang kayak gitu. Misalnya gaya apungnya usahanya sama dengan gayanya itu sama kayak gitu. Nah, di sini syarat tenggelamnya itu ketika kita mau membuat benda itu tenggelam itu kita harus membuat usahanya itu lebih besar dari gaya apungnya kayak gitu. Nah, di sini ada penerapan hukum Archimedes dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada hidrometer. Nah, hidrometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai zat cair. Nah, di sini hidrometer terbuat dari tabung kaca. Agar tabung kaca terapung tegak di dalam zat cair, itu maka bagian bawah tabung dibebani dengan butiran timbal. Nah, di sini diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar agar volume zat cairnya itu yang dapat dipindahkan dalam hidrometer itu lebih besar. Nah, di sini kemudian penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari itu ada kapal laut. Nah, di sini kan yang kita lihat kapal laut kan ibaratnya misalnya di atas air. Nah, di sini massa jenis besi itu lebih besar
lebih besar daripada massa jenis air laut. Tetapi mengapa kapal laut yang terbuat dari besi itu dapat mengapung di atas air kayak gitu? Mungkin dari kita semua itu masih banyak pertanyaan seperti itu kayak gitu. Kenapa kapal laut itu sebegitu berat bisa mengapung kayak gitu atau bisa di atas air kayak gitu? Nah, di sini ada penjelasannya bahwa badan kapal yang terbuat dari besi itu dibuat berongga kayak gitu. Ibaratnya ada rongga di antara kapal-kapal itu. Nah, ini menyebabkan volume air laut itu yang dipindahkan oleh badan kapal itu menjadi lebih besar kayak gitu, menjadi sangat besar. Nah, di sini gaya apung itu sebanding dengan volume air yang dipindahkan. Nah, sehingga gaya apung terjadi sangat besar. Nah, gaya apung ini mampu mengatasi berat total kapal sehingga kapal laut itu mengapung di permukaan laut kayak gitu. Nah, di sini jika dijelaskan berdasarkan konsep massa jenis kayak gitu, berarti massa jenis rata-rata besi berongga dan udara yang menempati rongga masih lebih kecil daripada massa jenis laut kayak gitu. Di situ itulah sebabnya kapal itu mengapung kayak gitu. Baik teman-teman, sampai di sini pemaparan kami. Kami ucapkan terima kasih.